Ayo, ayo, ayo. Ini ada satu surat dari Senok Horgronya, laporan Senok Horgronya kepada pemerintah kolonial Belanda. Ini enaknya dikecilin apa gimana ya? Tolong kalau mau bahas dari kecil. pokoknya izin dulu sama cucunya. Aneh cucunya Senok. Allah, serius Beb? Serius, kalau kata Jerman Barat. Jangan gitulah Beb. Baca. Siap. Ini surat ditulis di Bogor nih Beb, tuh Buitenzorg kan Bogor tuh. Ada dekat rumah Aneh emang. Tetangga antum itu Beb. Aneh tinggal di situ sekarang di Buitenzorg. Oh, Masya Allah. Lanjut. Karena masih cucunya Senok tadi kan Beb ya. Kata siapa tadi? Lupa saya. Jangan terlalu keras ngomongnya. Oh, Tolong gitu. ada cucunya di sini. Oh Please. iya, siap. Yang halus-halusnya tolong. Pakai akhlak terbaik antum untuk bahas kakek Aneh Senok Horgronje. Oke? Siap. Tadi itu ya tulisan dari Senok. Ini yang sebelumnya, yang saya bahas di live tadi itu, bahwa Senok Horgronya itu ketika mengisi satu acara di mana, di Mesir atau di Syria, beliau dipanggil sebagai Profesor Dr. Sayyid Senok Horgronya, dan itu biasa katanya. Itu Be. Lanjut. Ini Zorg 5 Juli 1890 ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Dengan ini atas nama pengarang Said Usman bin Abdullah Al-Alawi di Betawi, saya mendapat kehormatan menyerahkan kepada Yang Mulia satu eksemplar karya kecilnya yang baru saja dicetak dan ditulisnya dalam bahasa Melayu Betawi, Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Ini kitabnya. Seret. Nah. Kayak udah beli ya. Itu Allah. fatwa yang menyakitkan itu. Allah Akbar. Lanjut. Yaitu jalan yang benar guna menjalankan agama dengan damai. Atas permintaan pengarang, saya melampirkan penjelasan pada tulisan ini. Saya termasyhur karena banyaknya karya kecil yang bermanfaat itu dalam manhaj ini, terutama menguraikan bagaimana orang pribumi seharusnya menjalankan agamanya di negeri ini, terutama pengamalan 5 rukun Islam dalam kurung ibadah murni dan undang-undang mengenai hukum perkawinan keluarga. Di samping ujangan yang positif, terdapat pula yang negatif, yaitu agar mereka meninggalkan hal-hal yang secara salah biasa mereka anggap sebagai bagian dari Islam, atau sekurang-kurangnya mereka anggap sunnah jika dipandang dari segi Islam, termasuk dalam golongan adat, kebiasaan dan praktek yang dikutuk oleh Sayyid Usman tadi itu ya, dengan bantuan naskah-naskah yang berwibawa. Pertama-tama adalah bermacam-macam kenakalan. Selanjutnya tak terhitung banyaknya bentuk-bentuk ketahayulan. Di antaranya disebut pula menggunakan penggunaan jimat untuk bermacam-macam tujuan, bahkan untuk mempermudah pencurian dan pembunuhan. Lalu, tentang tarekat-tarekat yang sebelumnya sudah sering dilawan oleh Said Usman. Nah, artinya di sini dalam redaksi ini Habib Usman bin Yahya itu memang sudah melawan tarekat-tarekat yang biasa diamalkan oleh kiai-kiai pribumi serta masyarakat-masyarakat, sehingga di situ muncul pergerakan masyarakat atau perjuangan masyarakat untuk melawan Belanda. Lanjut. Oke, stop dulu di situ, Gus. Stop dulu. Pertanyaan, Gus. Thorikot itu kan bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya adalah Habib Usman bin Yahya ini Ahlussunnah bukan? Ahlussunnah. Loko model ya? Gimana? Iya, kok model. Thorikoh itu kan bagian daripada amaliyahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dalam hal ini Habib Usman bin Yahya mengatakan tadi apa? Bahwa Thorikoh itu apa? Nakal. Diperangi Nakal, gitu ya, diperangi oleh tarekat. Habib Usman sendiri memerangi Thorikoh. Pertanyaannya adalah Habib Usman ini ahli sunnah bukan? Ahlussunnah. Hanya gini, Kang Rizal. Apa namanya? Kalau kita membaca di sini ya, di situ dijelaskan bahwa tarekat-tarekat yang diamalkan oleh para kiai atau masyarakat itu tidak sesuai dengan syarat. Nah, hanya saja
Habib Usman bin Yahya itu tidak menjelaskan syarat-syaratnya itu harus bagaimana. Itu. Kemudian yang dipersoalkan itu apanya dari tarekat itu pun juga tidak menjelaskan. Tetapi begitu saja apa namanya Sekarang Habib Usman bin begini. Yahya itu memeranginya dengan seperti itu. Silahkan. Ya, Torikoh Nahsabandiyah, Qadiriyah, kemudian Rifaiyah. Fadhiliyah, ada lagi apa Satoriyah. Nah, saya mau bahas Satoriyah nih. Boleh, boleh. Satoriyah Cirebon ini dalam ini benda kerep ya. Misalnya benda kerep itu ngambil sanad dari Kaliwungu. Ya. Kaliwungu itu ada Mbah Guru, itu dikenalnya Mbah Guru atau Pamijahan Mbah nanti itu Asy'ari. jatuhnya kan. Pamijahan Iya. nanti ke Abdul Rob Singki ke Said Qori itu dia punya moyang. Saya Iya, Al-Qusasi. cuma ini nanti ketemunya bukan di Pamijahan kalau di sini. Nanti ketemunya ke Mbah Krian. Ketemunya di Mbah Krian. Nah, nanti Mbah Kriannya langsung terus min auliatis gitu. Nah, sama ini itu kayaknya Min ketemunya di auliatis ininya sih? Jokowi deh. Iya, yang Saturiyahnya. Wali Songo, yang Wali Songo, Saturiyah. Kafaku. Enggak, maksudnya Ya, satu kok ya. ada sanad ke Wali Songo? Nah, justru itu yang kita pengen tahu tuh. Silahkan. Kang Itu di Rizal. bawah Abdul Rauf Simki itu masih di bawah Wali Songo. Kurunnya. Enggak, gini, Iya. soalnya gini. Sebelum saya ini dulu. saya sisipin dulu. Di Banten itu ada juga salah satu ulama yang namanya Abdullah bin Abdul Qohar. Abdullah bin Abdul Qohar yang hidupnya itu kurang lebih di abad ke-18 itu 1700 sekian, 1750-an lah. Dan sanadnya memang nggak nyambung itu. Artinya tidak sambung ke siapa tadi? Syekh Pamijahan, enggak. Tapi menggunakan sanad yang Enggak. berbeda. Mungkin ini kemungkinan. Nanti Dari- ketemunya di dari- atas mungkin begitu. Tuh, enggak, artinya gini, Gus Rijal. Itu saya telusuri bahwa ternyata yang jalur untuk silsilah Thariqah Syatoriyah dari mana itu Abdullah bin Abdul Qohar itu turun-turunnya itu Iya. ke Cirebon gitu. Nggak tahu tuh apakah ada silsilah tersebut di Cirebon atau enggak, itu barangkali Gus Rijal itu tahu. Silahkan. Ya, salah satu mursyid pada zamannya itu kan sebelum Mbak Syari Kaliwungu itu kan ada ini apa Mbah Krian. Mbah Krian itu juga merupakan salah satu guru daripada Mbah Soleh dan masih waknya juga gitu ya. Jadi Mbah Soleh ngambil dari Kaliwungunya sendiri ngambil dari Cirebon. Nah itu mohon maaf nih saya ralat ya. Ya. Tadi soal auliatis ya. Karena ini tadi saya membaca dari sisi Mbah Kriannya itu. Dan nanti Mbah Kriannya itu ketemu dengan Syekh Muhyi Pamijahan di bagian mananya itu saya lupa itu. Cuma begini yang mau saya katakan, bahwa ulama-ulama ahli thariqah ini merupakan ulama-ulama yang luar biasa terhadap pengamalan syariatnya. Kalau toh kemudian di dalam narasi surat yang dikeluarkan oleh Habib Usman bin Yahya yang konon katanya melanggar daripada syariat, pertanyaannya syariat yang bagian mana yang dilanggar gitu. Sementara tidak ada sama sekali indikasi-indikasi di dalam thariqah, khususnya yang tadi kami sebutkan itu. Kalau thariqah itu kan tidak lepas daripada ini ya, daripada tasawuf ya, Gus. Di Itu tasawuf bagian, iya itu kan bagian daripada ini metodologi untuk suluknya seorang salik. siap. Benar enggak, Gus? Betul itu. Betul. Betul ya. Nah, lantas maka itu saya pertanyakan, Habib Utsman bin Yahya ini ahli sunnah bukan? Sementara
belakangan ini kan yang mengharamkan torikoh, tasawuf ini kan orang Wahabi, paham-paham Wahabi. Kayak gini, Yai. Karena Habib Lanjut, Usman lanjut. itu adalah seorang PNS gitu ya, dan beliau bekerja kepada kolonial Belanda. Nah, makanya di sini dalam video ini dulu sudah pernah saya kutipkan dari siapa namanya Martin van Buisen tentang pergerakan ahli tarekat saat itu di tahun-tahun 1800-an ya, 1880-an. Di mana di sana itu mayoritas orang-orang yang melawan kepada Belanda itu adalah para pengamal tarekat. Nah, sehingga Nah, memang. untuk mengantisipasi itu, maka digunakanlah Habib Usman bin Yahya itu untuk mengeluarkan fatwa bahwa para pengamal tarekat-tarekat itu adalah orang yang gurur, orang yang tertipu daya oleh bisikan setan yang terkutuk, saudara. Nah, sehingga ketika muncul bukunya ini, bukunya Habib Usman bin Yahya yang mana tadi itu Manhajul Istiqomah, dan menyatakan bahwa gerakan tarekat itu tidak memenuhi syarat, kemudian disebut dengan khurafat tahayul, kemudian gurur atau tipu daya setan, maka itu ternyata sangat mandi, Kiai. Apa mandi itu ya? Sangat manjur, sangat manjur. Nah, sehingga dalam surat tadi itu yang saya bacakan, Sunok Horgronya sangat berterima kasih dengan jasanya Habib Usman bin Yahya, lantaran kitab ini sangat memiliki pengaruh yang besar dalam membendung perjuangan bangsa Nusantara. Gitu, Gus Rizal. Bangsa Nusantara waktu itu, tapi sekarang nggak berlaku. Iya. Bangsa Indonesia sekarang mah. Kono. Ini wow. Menurutnya, hal ini tidak pantas bagi kaum muslimin zaman sekarang dan hanya menimbulkan foya-foya di kedua pihak, para guru dan para murid. Akhirnya, dan ini pasti boleh. Oh, saya mundurin ya biar kena semua ya. Nah, ya benar. Akhirnya, dan ini pasti boleh dianggap sebagai sangat penting, usaha mengadakan apa yang dinamakan perang sabil atau perang suci yang menurut ulasan Sayyid tidak ada syaratnya yang mutlak di negeri ini. Ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya karena dengan tegas Sayyid menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi sebagai gerakan keagamaan palsu. Katanya, para peserta pemberontakan seperti itu hanya menyediakan bencana di dunia dan di akhirat. Di samping itu, Said ini mengutip bagaimana hukuman keras yang bahkan diterapkan atas nama Sultan Turki kepada pemakar pembunuhan orang Kristen di Jeddah pada tahun 1858. Pemakar itu kebanyakan adalah orang-orang Muhammadan terkemuka yang juga salah dalam memakai arti perang sabil dan menerapkan menurut pengertian mereka yang salah itu. Karena semua alasan yang diajukan katanya, belum pernah ada orang Arab yang berkelakuan baik di Hindia Belanda yang menyebut-nyebut perang sabil sebagai melawan pemerintah yang berakar di sini. Lebih-lebih, karena baru-baru ini terbukti kembali betapa besar pengaruh karangan Said Usman yang bernama Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah ini, terutama juga di Banten. Di sana karangan itu telah sangat membantu mengurangi jumlah penganut tarekat-tarekat. Maka terbitnya karya seperti ini yang disebutkan di sini sangat menggembirakan. Di seluruh Jawa, orang Muhammadan yakin bahwa Sayyid Usman tidak menulis sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Tidak ada pakar hukum lainnya yang dapat mengimbanginya. Udah ini, udah. Itu di tahun 1890 ya. Pasca 2 tahun setelah Geger Cilegon 1888. Betul. Silakan barangkali ada yang menambahi. Dan tadi surat ini yang ditulis di Bogor 5 Juli 1890 itu memang memberikan atau secara khusus mengirimkan surat Manhajul Istiqomah dan melaporkan kitab ini kepada
Yang Mulia Gubernur Jenderal. Gitu. Laporan Ini resmi mungkin kepada ya Gubernur Jenderal. yang waktu tempo lalu itu apa namanya tuh Gus Rumel menganggap bahwa pemerintahan Belanda waktu itu di Nusantara ini sebagai pemerintahan yang sah tuh ini mungkin ya. Ya, kurang lebihnya, Gus. Nah. Karena di sini tadi ada satu statement mana tadi? Ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya karena dengan tegas Said menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi sebagai gerakan keagamaan palsu. Ya Allah. Kakeknya Kiai Sarif gimana itu? Allahu Akbar. Baik, Lagi mimpi beliau itu. aku. Ketemu sama Usman bin Yahya. Itu kan yang digeger Cirebon itu termasuk salah satu pimpinannya itu ini ya, yang dari Tanara itu ya. Syekh Abdul Karim ya, Syekh Abdul Karim Tanara. Ya, Abdul Karim Tanara ya. Gusti Ya, betul. Ini fenomena yang sangat menarik. Tapi kita lihat juga bahwa di belakangan ini dengan usaha para habaib untuk mendapatkan kembali posisi yang menonjol yang dulu mereka miliki, jadi sejarah para habaib di Indonesia ditulis kembali oleh mereka, di mana mereka memberi peranan yang lebih penting dalam semua kejadian yang terjadi di Indonesia. Tarekat Alawiyah itu salah satu tarekat yang hanya diamalkan di kalangan para habaib sendiri. Itu seperti family tarekat ya. Udah, itulah. Ini sudah poinnya sudah ada tadi bahwa untuk tarekat Alawiyah itu sendiri adalah family tarekat. Itu. Yang tujuannya adalah untuk mengembalikan keagungan para leluhurnya. Itu. Jadi gini Gus Ajis, kenapa Wah. Torikot ditakuti oleh Belanda? Karena begini, terkait spirit Gus Ajis. Karena pedoman ahli Torikot itu pertama militansinya kuat. Jadi mereka itu kalau kata guru mursyid A, maka tidak akan berpikir, banyak berpikir, militansinya intinya kuat. Nah itu satu. Terus kedua, yang namanya ahli Torikot itu kan dia tuh sir ya, tahu rahasia-rahasia, kalam-kalam, aurat-aurat itu kan tahu lah, paham ya. Nah artinya mereka itu biasanya gini, ketika terjadi sesuatu kepada dirinya, maka rahasia-rahasia jikir hikmah ini tuh nggak akan dipakai. Tapi kalau yang diganggu keumatan, maka hikmah-hikmah itu akan dikeluarkan. Nah, daripada ahli-ahli Torikot itu kan sebetulnya itu tokoh keumatan, di mana banyak umat yang sering mengadu tentang kehidupannya. Nah, pada saat itu sering daripada umat ini merasa terganggu dengan adanya penjajahan Belanda ini itu. Nah, sehingga ini ngadu, maka oleh para ahli Torikot itu disimpulkan bahwa ini harus ada perlawanan gitu kan, karena umat terganggu. Nah itulah. Nah sementara ketika si ahli Torikot ini memberikan instruksi, itu si umat itu samina wa ata'na. Nah sehingga itulah yang ditakuti oleh si Belanda. Beda hanya dengan Pukoha. Nah si Pukoha Belanda nggak terlalu takut karena si Pukoha ini dia nggak terlalu mempupuki atau menghasut. Tidak terlalu menghasut lah ke umat gitu kan. Karena si umat itu pun ketaatannya kepada seorang Pukoha itu pilih-pilih gitu kan, nggak militan. Ya buktinya sampai sekarang aja gini Gus Ajis. Sekarang orang itu lebih patuh kepada guru spiritual daripada ke guru ngaji dia misalnya Iqra atau ngaji kitab kuning ini. Fakta kan sekarang kan. Nah itu. Ya artinya kan dengan adanya kitab Manhajul Istiqomah itu, upayanya Habib Usman bin Yahya dalam membendung gerakan-gerakan tarekat itu sukses.
Betul. Nah, apalagi dengan adanya kitab ini. Dan ternyata masyarakat itu mempercayai karena melihat beliau ini adalah sebagai seorang Hasidin. Duriyah Rasul gitu kan. Dikenal di masyarakatnya seperti itu. Kemudian juga seorang ulama, serta ada upaya yang sangat masif dari beliau secara lisan ataupun tulisan untuk menjadi seorang Muhammadan yang patuh kepada pemerintah dan sebagai abdi pemerintah kolonial Belanda. Saudara. Gitu. Sayyidnya itu Saudara. yang diiklankan itu kepada kiai-kiai yang terhasut itu kesayidannya. Betul. Terus kan klaimnya itu kan gini, dari bahkan itu mungkin sampai sekarang itu masih menjamur ya satu pemahaman ini di kalangan para kiai-kiai kita, bahwa nggak usah masuk tarekat. Kenapa? Karena belum tabahur fil ilim gitu. Sehingga apa? Sehingga itu merupakan salah satu sisa dari ajaran yang disebarkan oleh Habib Utsman bin Yahya di kalangan para kiai-kiai yang menjadi muridnya Utsman bin Yahya gitu. Tapi itu saya berat juga sih ngomong nih. Maksudnya tuh banyak kiai-kiai yang terpengaruh karena memandang Utsman bin Yahya ini sebagai Duriyatun Nabi. Seperti misalnya, gimana nih? Ya, banyak, tapi nggak apa-apa lah. Kalau keliru nggak apa-apa lah ya. Ini disclaimer aja. Seperti misalnya di Cianjur ada namanya Gentur gitu kan, Mama Satibi itu kan. Beliau tidak terlalu diganggu oleh Belanda karena daripada bahkan mendapatkan penghargaan kalau nggak salah gitu kan. Tapi itu kamuflase daripada beliau berstrategi. Artinya kan beliau tuh di Cianjur itu Mama Satibi itu bagaimana caranya supaya beliau diberikan kesempatan untuk menjadi guru besar di Cianjur, karena Cianjur itu pada saat itu membutuhkan pengajaran agama. Nah sementara hal itu dilarang oleh daripada Belanda, sehingga mau nggak mau daripada beliau harus berstrategi mengiblat seolah-olah kepada Utsman bin Yahya lah kurang lebih. Maksudnya tuh masanya kan memang nggak ketemu, tapi paling nggak maksudnya kepada Belanda itu beliau tuh bukan melunak tapi lebih ke ya ngikuti SOP-nya lah gitu. Nah maka tapi ada hal daripada beliau itu mau menyampaikan sesuatu terkait perjuangan misalnya dan itunya, tapi ini takut terciduk oleh Belanda, takut ketahuan, maka adalah istilah jangan pakai toa pengeras suara supaya tidak terlalu terdengar oleh Belanda. Maka sehingga sampai sekarang kan terjadi. Nah sampai sekarang kan jadi padahal itu politis, itu nggak pakai toa itu politis, tapi diberitakan supaya nggak kelihatan itu sebagai strategi, maka diberitakan ini hukum agama gitu kan, bahwa alatu malahwilan dan sejenisnya itu atau mantasawabi kaumin lah, dasar-dasar itu pada kamuflase daripada beliau untuk menunjukkan bahwa saya nggak pakai mic itu sebetulnya menghindari daripada si Belanda. Iya. Siap. Masya Allah. Ya Allah. Jadi sampai begitunya dalam rangka untuk mensukseskan penjajahan Belanda atas Nusantara kita ini itu. Karena kan memang tadi saya ini juga itu tuh saya live bahwa Sunan Kudus itu kan memang seorang ilmuwan ya, dan beliau ini menjadi Sunok seorang ilmuwan. Oh iya, betul. Seorang ilmuwan yang memang segala sesuatu itu harus diteliti olehnya. Dan yang paling penting itu kelebihan Surung Horjen itu kesuksesannya dalam merusak Islam karena dia masuk ke dalam Islam itu sendiri sehingga tahu apa yang menjadi lemah umat Islam gitu kan. Di situ kesuksesannya dia sehingga pura-pura jadi Islam kan. Nah makanya karena dia itu pintar ilmuwan,
sehingga oleh pemerintah Belanda itu dijadikan sebagai seorang penasehat, dan seringkali itu di surat-surat yang kita baca tadi itu menyampaikan siapa tokoh dari ini nih, siapa Utsman bin Yahya itu sangat membantu dalam penelitian Senok Hordonnya. Nah, misalkan dari sisi tradisi bahwa orang pribumi itu tunduknya kepada ulama. Nah, kemudian diangkatlah ini kan sebagai sosok ulama. Nah, kemudian dengan memproduksi banyak kitab, dan kitabnya itu sebenarnya dalam rangka untuk mensukseskan program-program yang dicanangkan oleh Belanda. Nah, dia pelajari itu. Terus dia kan punya banyak murid. Nah, sehingga murid-murid yang di kemudian hari menjadi ulama, menjadi kiai, itu menuruti apa yang dititahkan oleh Utsman bin Yahya. Yang pada akhirnya semuanya itu pada tunduk kepada pemerintah Belanda melalui Utsman bin Yahya. Jadi di setiap daerah itu pasti dipelajari itu oleh Senok Hordonnya agar penjajahan atas daerah tersebut itu sukses. Jadi luar biasa Senok Hordonnya itu. Allah. Nah, itu wajar kalau misalkan Belanda itu lama, ya karena ada model-model seperti Senok, seperti ini juga Utsman bin Yahya. Jadi lama karena pergerakan juga dibendungnya oleh orang-orang yang seperti ini, Utsman bin Yahya. Gitu. Ya Allah. Ngeri. Jadi kan secara ibaratnya secara fisik pribumi-pribumi saat itu sudah terjajah. Kemudian ditambah lagi oleh Utsman bin Yahya, yaitu berupa apa? Penjajahan secara spiritual, secara mental dan spiritual. Ya udah, kayak lengkap. Wajar hampir ratusan tahun Belanda di Indonesia gitu. Itu Utsman bin Yahya tuh tahun berapa sih? Meninggalnya itu 1914 kalau nggak salah itu. 1914, lahirnya itu 1922, 1822. 1914. Oh, 1914. Makanya tokoh yang seperti ini layakkah untuk menjadi seorang pahlawan yang katanya itu bersiasat? Dobol. Ya kalau siasat ini kan ya kita juga mungkin nggak bodoh-bodoh banget ya Gus ya. Itu kan di dalam kitabnya sudah jelas. Justru kalau mau nyerang gitu ya, ya bisa saja kan, bukan satu hal yang tidak mungkin kalau pasca geger Cilegon kemudian Belanda itu makin semena-mena di mana-mana juga berdasarkan kitab tersebut juga kan bisa. Betul. Apa yang aliran sesat ada? Makanya saya bingung apa namanya tuh, setiap kali Belanda mengeksekusi orang-orang penting itu meski tuduhannya aliran sesat begitu. Misalkan saya ambil contoh ya, meskipun ini kayaknya tidak sezaman ya kalau sama Habib Utsman ya. Benar. Pangeran Matangaji ya, Sultan Muhammad Matangaji itu kan juga dieksekusi oleh Belanda melalui tangan paman daripada istrinya sendiri, juga dengan tuduhan apa? Tuduhannya adalah ya penganut aliran sesat juga. Ternyata Ada namanya waktu itu, apa sih alirannya itu ya? Sangsa apa sih ya? Lupa saya itu. Kan ternyata dengan Mama Gentur itu sekurun ternyata ya. Waduh, Mama Gentur meninggalnya tahun berapa itu? Ya satu masa. Jadi Mama Gentur ini beliau lahir kan Panjang itu umurnya kan? 1837, usianya 100 tahun lebih. Wafatnya 1946. Satu masa itu. Nah, satu masa itu. Ya artinya nggak beda jauh sama ini. Lahirnya nggak beda jauh sama Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya kan 22 tuh.
Oh, berarti Maksudnya begini kan, di Gentur itu banyak habaib kan, seperti dengan Habib Jamil kan. kesultanan di Cirebon. Benar, lanjut. Lanjut, Gus Rijal. Ya berarti tidak jauh kalau begitu dengan kesultanan di Cirebon itu. Sultan Matangaji itu. Itu Sultan tidak beda jauh. Sultan Matangaji ternyata untuk apa namanya tadi kan dituduh sebagai apa orang yang memiliki paham yang sesat gitu kan. Betul. Nah, ternyata gimana itu, Gus? Apakah beliau itu memang sesat atau memang pengamal toriko gitu? Biasanya kan Sultan Matangaji itu sultan yang luar biasa ya, sudah sultan yang alim juga. Kenapa juga beliau digelari Matangaji? Konon dia beliau itu senantiasa andresan gitu, Gus. Maca Quran, tilawah saja. Jadi sehingga orang-orang sekitar itu melabeli beliau itu mata ngaji itu. Ini kok sultan tapi matanya hanya membuat ngaji baik gitu. Oh, Ya, asli namanya itu Sultan Muhammad Sofiyuddin. Ya, beliau adalah sultan kelima di Kesultanan Kasepuhan. Ini rekam ya. Beliau sultan kelima di Kesultanan Kasepuhan, kemudian beliau dikudeta gitu ya, dibunuh dengan kerisnya sendiri. Allah. Kemudian si pembunuhnya naik, singkat cerita gitu ya, si pembunuhnya naik menjadi seorang sultan gitu, meneruskan kesultanannya Pangeran Muhammad Sofiyuddin itu. Sampailah di Kesultanan 11 itu ada terselip Polmak terlebih dahulu tuh kalau tidak salah. Kemudian dari 11 ke bawah itu mutlak keturunan Belanda ya. Ada Alexander, kemudian itu ya? ke bawah iya, Maulana, kemudian Arif, kemudian ke bawahnya lagi adalah Lukman yang sekarang. Ya itu mutlak murni Belanda itu. Jadi ya orang keturunannya itu Alexander itu katanya konon katanya ini anaknya Senok apa gimana itu, Gus? Ya, soalnya kan dengan adanya Utsman bin Yahya memberikan fatwa itu, jadi sesiapapun ditarget oleh Belanda itu kan, yang mengajarkan toriko itu dibabat semua. Nah, maka kiai-kiai itu berstrategi semua, gimana nih caranya kan itu kan. Nah, maka mengelabuinya itu, oh saya torikonya toriko ta'alum. Apa toriko ta'alum? Apa wirid-wirid itu? Oh enggak, bukan, mengaji aja, belajar mengajar gitu. Iya. Jadi ingat ini ya, Aswaja di Mekah ya. Soalnya kita pernah mendengar daripada guru-guru kita, udahlah jangan toriko-torikohan. Udah itu sebetulnya bukan berarti guru-guru kita itu mengajarkan untuk santri tidak toriko. Maksudnya itu masih ada tradisi politis. Guru-guru di atas guru kita itu